Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum acara kita lanjutkan, sekali lagi kami mohon bantuan keikhlasan Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, wabil khusus para santriwan santriwati. Mari bersama-sama kita membacakan umul kitab suratul Fatihah yang dikhususkan untuk Umi yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Mudah-mudahan Umi diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT karena sakitnya. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah dan diberikan kesehatan dan kesembuhan seperti sedia kala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu penyampaian tausiah sekaligus dirangkai dengan acara yang saya sebutkan tadi. Sepenuhnya kami serahkan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SHMH, kepada Bapak Yai di Sumanggakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Para jamaah santri, wali santri yang hadir pada pagi hari ini. Di pagi hari ini agak istimewa. Pertama, Ahad pagi ini tetap berjalan walaupun Umi-nya sudah 2 hari 2 malam di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dan 2 hari di ruang ICU Rumah Sakit Yasmin. Hari ini kesadarannya masih 40%. Tadi malam ditunggu oleh Uyun, oleh Intan, gantian sama saya, gantian juga sama Gus Novin. Hari ini masih di ruang ICU, doakan saja mudah-mudahan bisa kembali ke pondok. Walaupun secara ikhtiar beliau telah manggil anak-anaknya dan sudah mewasiatkan banyak hal kepada anak-anaknya, sudah berpesan tentang kelanjutan pondok ini, termasuk akhirnya pada pagi hari ini kita selamatan. Itu bagian dari pesan dari Umi-nya. Apakah itu isyarah, apakah itu antisipasi, apakah itu keinginan yang ingin tercapai, semua akhirnya saya wujudkan sesuai dengan keinginannya. Salah satunya adalah agar apa yang ada digunakan untuk kuliah anak-anaknya. Itu sudah diamanahkan begitu. Yang difikirkan salah satunya kelangsungan pondok pesantren. Ya.
Para jamaah rahmati Allah, saya ditanya oleh sebagian dari jamaah, Pak Yai itu umiknya sakit kok ngaji terus tetap berjalan. Harapannya dengan ngaji ini mudah-mudahan kita dapat keberkahan, pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada ruang cukup dan masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ruang kesembuhan itu terbuka lebar. Ya, walaupun 2 persiapan sudah dilakukan. Jika dan mungkin jika yang lain. Para jamaah rahmati Allah, saya dapat memetik hikmah dari perjalanan merawat nyonya ya. Mungkin ini bisa dibuat pelajaran kita untuk mengaji. Yang menentukan kehidupan ini memang adalah Allah. Dan Allah Maha Kuasa. Umiknya ini umur 51 tahun. Di ruang khusus ketika dilakukan suatu upaya medis, ada anak yang masih SMP kelas 3. Ada anak yang masih baru menikah kayaknya, usia 22 atau 23 tahun. Itu sama sakitnya sama umiknya itu. Ada yang sudah berusia mulai tahun usia 40 sampai 50, sakitnya sama, hampir sudah 8 tahun masuk ke 9 tahun, bertahan, panjang umurnya. Ada yang sampai 15 tahun. Jadi benar-benar Allah itu yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Seperti begini, kenapa ya orang itu pinter kok nggak kaya? Gitu ya. Kenapa orang itu jujur tapi kok gak mujur ya? Misalnya gitu ya. Kalau pinter itu menentukan kaya, menentukan jadi kaya. Kalau sikap kepribadian kita itu menjadi ukuran kelihatan kasat mata, kebahagiaan kasat mata, maka justru sebaliknya itu menunjukkan Allah yang maha menentukan rezeki itu. Mau pinter, mau gak pinter, mau bodoh, mau gak bodoh, itu yang menentukan rezeki tetap Allah. Yang menakar rezeki itu Allah. Mau usia muda, mau usia tua, mau usia sedang, yang menentukan sehat adalah Allah. Jadi untuk menunjukkan kekuasaan Allah SWT, tidak kenal muda, tua, dewasa. Kalau waktunya memang harus sakit, padahal sudah dirawat, Allah yang menentukan. Putranya Pak Hamzah itu SMP ya Pak? SMA, ini putranya Pak Hamzah. Dirawatnya berdampingan dengan umiknya. Sama-sama, bahkan lebih berat daripada umiknya. Masih SMA. Kami sama Pak Hamzah ini buktinya Pak Hamzah ngaji. Putrinya sakit dan bukan sakit biasa. Itu berat. Tapi kita kembalikan semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin yang menangisi putrinya Pak Hamzah itu umiknya, nangis terus. Sekarang sama-sama sakitnya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Oleh karena itu para jamaah rahmati Allah, ngaji ini penting. Bekal ngaji ini sangat penting. Bersandar kepada Allah sangat penting. Ketika ada musibah, hanya Allah yang bisa dibuat sandaran oleh kita. Kalau enggak punya pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah kita tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Untuk itu maka nggak ada kata lagi kecuali dengan takwa kepada Allah. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah SWT agar kita bisa membedakan ini kebenaran atau ini kesalahan, ini kebaikan atau ini kebatilan. Alat untuk menemukan hidayah, furqanan, pemisah, sehingga otak kita bisa memisahkan benar salah, otak kita bisa membedakan baik buruk, itu adalah takwa. Orang kalau bertakwa kepada Allah SWT itu bisa membedakan mana kebaikan dan mana keburukan. Sebagaimana di surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, in tattaqullaha. Biasanya ada lagi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Mukmin, muttaqin. Jadi kualitas itu harus ditingkatkan. Kualitas mukmin harus ditingkatkan jadi muttaqin. Muslim, mukmin, muttaqin, ya, syakirin. Jangan berhenti di muslim. Muslim itu adalah status kita sebagai orang yang percaya kepada Allah SWT dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan kita mengucap la ilaha illallah, status kita sudah muslim. Komitmen menjalankan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masuk kategori mukmin. Mempraktekkan. Orang mukmin ini godaannya banyak. Maka karena orang mukmin godaannya banyak, ketika sudah jadi mukmin diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti kemarin, hai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu mengatakan suatu perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah ngajikan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni, tidak boleh curiga. Ya ayyuhalladzina amanu lagi. La yaskhar qaumun min qaumin, tidak boleh mengolok-olok. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan syadida. Orang beriman itu diseru untuk tidak mengolok-olok karena orang mukmin itu punya potensi mengolok. Kalau ada perintah jangan mengolok-olok, berarti yang diperintah untuk tidak mengolok-olok itu punya potensi mengolok. Betul enggak? Jangan ke utara, berarti punya potensi ke orang mukmin ini yang sudah menyandang gelar dan status mukmin itu punya potensi bertengkar dengan temannya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ayo. Innama sesungguhnya saja mu'minun al-mu'min. Orang mukmin itu ikhwatun. Kalau begitu dibalik kata ini berarti orang mukmin punya potensi terpecah belah dengan saudaranya. Betul enggak? Kata elingno. Kon niku padha santriku. Aja tukaran. Berarti santri punya potensi tengkar. Orang mukmin, kamu itu saudara. Berarti orang mukmin itu punya potensi terpecah belah. Diingatkan, kamu itu saudara. Itu mukmin. Maka perintahnya damaikanlah apabila dia sedang melakukan perdebatan atau pertengkaran. Damaikanlah.
di antara kedua saudaramu. Berarti ada potensi bertengkar. Itu orang mukmin. Ada lagi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jika kamu orang mukmin, wala tahinu wala tahzanu. Jangan lemah. Jangan sedih, jangan bimbang. Berarti orang mukmin punya potensi sedih, punya potensi bimbang. Bagaimana caranya menghindari itu semua? Tingkatkan dari mukmin menjadi muhsin. Kualitas keimanan kita ditingkatkan dari mukmin menjadi muhsin. Untuk sampai ke mutakin harus melalui pintu muhsin. Apa muhsin itu? Muhsin itu melihat sesuatu itu kepada orang lain seperti melihat dirinya. Kebahagiaan orang lain itu kebahagiaan dirinya. Sedihnya orang lain itu adalah kesedihan dirinya. Masa depan orang lain itu seperti masa depan dirinya. Nasib orang lain itu adalah nasib dirinya. Jadi kesamaan pandang melihat sesuatu karena dia merasa adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau kemudian hanya membahagiakan dirinya sendiri, tapi mencederai orang lain. Itu masuk kategori muhsin. Ciri-ciri muhsin lagi adalah dia merasa diawasi oleh Allah. Ini bedanya. Ini bedanya mukmin dan muhsin ya. Kalau dihina itu orang, kalau disakiti itu dia tersinggung, tersinggung, tapi dia memaafkan, itu mukmin. Dan yang menyinggung minta maaf. Kalau muhsin begini kalau dihina, misalnya Pak Abdurrahman menghina saya, umpama ini kalau muhsin balasnya gini, alhamdulillah Pak Abdurrahman menghina saya, insya Allah Pak Abdurrahman tidak akan ganggu saya, tidak akan ngeruweti saya itu, gak kira nyilih utang nang duit nang aku, gak kira ngeruweti wis, soalnya wis ngenyek aku, gak kira ngeruweti deh, gak mungkin datang ke sini, gak mungkin ada urusan apapun, gak mungkin ngerepoti. Itu orang muhsin. Jadi ketika orang muhsin itu dihina, jawabannya alhamdulillah, karena orang yang menghina itu sudah berarti tidak ngerepoti coba jenengan kalau dipuji oleh Pak Abdurrahman, memuji terus, senang terus Pak Abdurrahman ada masalah, mesti kita harus bantu. Wah aku gak bantu gak enak, aku pendukungku itu. Nah itu. Tapi kalau sudah menghina, alhamdulillah, gak ngerepoti wong situ wis, kurang siji wis. Lek saya menghina akeh, wah akeh sing gak ngerepoti wis. Itu satu alasannya orang muhsin. Alasan orang muhsin yang kedua, ketika dihina, nggak mungkin orang itu dihina dan dihasut kalau nggak punya potensi. Orang yang dihina dan dihasut itu pasti orang hebat, pasti orang punya kelebihan. Bukti contoh konkret adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksum, dijaga oleh Allah dari dosa, mulia, dan penyebab dari seluruh sebab yang ada di dunia ini tentang kelahiran dan adanya alam ini. Dihina, diolok-olok, dikatain majnun, dikatain bodoh, dikatain gila. Orang muhsin ketika dihina, oh, alhamdulillah, ini berarti saya punya potensi, dia cemburu sama saya. Kalau saya nggak punya potensi, kalau saya nggak punya kelebihan, nggak mungkin dia cemburu sama saya. Nggak ada orang menghina orang gila, nggak ada. Nggak ada orang menghina dan cemburu sama orang gila, nggak ada. Berarti kalau kita dihina, berarti kita merasakan itu potensi dari Allah. Itu orang muhsin. Oleh karena itu mari kita tingkatkan dari mukmin ke muhsin agar kemudian menjadi
muttaqin. Di Al-Quran surat ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mukmin, intattaqullaha, jika kamu meningkatkan dari mukminmu itu menjadi muttaqin, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Satu janji Allah, yaj'al lakum furqanan. Allah akan menjadikan kamu memiliki sesuatu yang ada di dalam diri kita, sinar cahaya hidayah yang bisa membedakan antara hak dan batil, yang bisa memisahkan keburukan dan kebaikan. Sikap orang kalau mengerti tentang salah dan benar itu berarti ada hidayah di dalamnya. Sinar itu karena ketakwaan, dan itu hanya diberikan kepada orang bertakwa. Maka kalau ada orang tidak bisa membedakan benar dan salah, sebenarnya dia kehilangan sinar hidayah, yaitu cerminan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya furqanan, pemisah, alat pemisah. Indra kita bisa melihat ini salah, ini benar. Telinga kita bisa mendengar, ini salah, ini benar. Otak kita bisa berpikir, ini salah, ini benar. Sikap kita bisa menentukan, ini salah, ini benar. Itu hidayah yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukmin ditingkatkan jadi takwa. Ada lagi mukmin ditingkatkan jadi takwa, ya ayyuhalladzina amanu fattaqullah. Jika kamu bertakwa kepada Allah, maka bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu. Kalau kita bertakwa kepada Allah, gurunya adalah Allah. Yang ngajar kita adalah Allah. Kehidupan ini diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah hidup kita ke depan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mahal ini. Enggak bisa digantikan dengan harta, dituntun oleh Allah. Wa may yattaqillah, barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikasih jalan keluar. Jika ada sulit, dikasih kemudahan. Jika ada susah, dikasih susah itu menjadi keindahan dan kebahagiaan. Maka saya gini ini ketika kacamata duniawi, kacamata umum, ini kan kesedihan. Umiknya sakit, kan kesedihan ini. Tapi kata Al-Quran, apabila kita sandarkan kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjamin rezekinya min haitsu la yahtasib, dari arah jalan yang tidak terduga-duga. Ini hebatnya takwa. Ini para jamaah rahmati Allah. Takwa itu seperti itu kekuatannya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana meraih ketakwaan ini? Latihannya meraih ketakwaan itu apa itu? Alat pertama itu harus latihannya senang dengan sesama. Hubungan silaturahim dijaga. Kedua, tidak memutus hubungan dengan Al-Quran. Ajaran Nabi Muhammad SAW, sunnah. Jangan diputus hubungan dengan Al-Quran ini. Ya. Hubungan dengan sesama baik, hubungan dengan Allah melalui Al-Quran dan sunnah itu jangan diputus. Agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Terjaga. Takwa itu menjaga hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar dari umiknya ya. Badannya umiknya ini bagus. Saya suaminya kok.
Kelihatan kemarin ketika sakit itu, ya Allah, ternyata badan yang dirawat, diwedai, dibasuh itu ketika sakit di hadapan, ternyata Allah kalau sudah itu, cinta kasih sayang itu bukan di badan tapi di kemuliaan yang kelihatan. Saya tidak memuji istri saya kan, tidak memuji istri saya. Ketika badannya sudah rapuh, penuh dengan air semuanya, bergerak tidak bisa, wajahnya sudah berubah dari wajah aslinya. Yang kelihatan hanya perilakunya waktu melayani saya sekian tahun lamanya. Umiknya ini tidak pernah membantah. Akhirnya saya 29 tahun tidak pernah bertengkar sama sekali. Sama sekali. Saya ini tidak pernah bertengkar. Jadi anak istri saya, anak saya tidak pernah tahu saya bertengkar sama nyonya, tidak pernah. Karena apa? Karena dia selalu mengalah. Sehingga ketika sakit seperti itu, badan sudah seperti itu, tiba-tiba mulut saya membisikkan ke telinga istri saya, maafkan saya. Maka akhlak itu nomor satu, bukan fisik nomor satu. Di sini kehebatannya. Saya merasakan itu. Hari ini kami merasakan sinar kebaikan dan akhlak itu. Maka santri-santri perempuan, nanti kalau jadi istri, jangan bantah sama suami. Cari ridhonya. Itu modal nomor satu. Bukan wajah. Terus gak kelihatan, hidung mancung gak kelihatan, bibir yang malik gak kelihatan. Alis nanggal sepisan gak kelihatan, idep sing malik wis gak ketok. Enggak ada. Kita gendong dari tempat tidur ke tempat kamar mandi, kita yang mandiin, dia tidak bisa mandi sendiri, dia tidak bisa hajat sendiri, saya yang semua. Ternyata yang terlihat perilaku masa lalunya. Kira-kira gambarannya besok itu seperti itu. Di akhirat itu gambarannya yang dilihat itu perilaku ternyata, akhlak. Nah, akhlaknya orang bertakwa, melalui atau melewati suatu pintu mukmin dulu. Maka mukmin itu diseru, jangan mengolok-olok, jangan sedih hati orang mukmin. Pilih kata yang bagus, makan makanan yang baik. Kalau itu sudah dijalankan, masuk kategori muhsin. Kalau sudah dijalankan, masuk kategori muttaqin. Itu ciri-ciri. Allah mengatakan begini, makanlah makanan yang baik. Kalau begitu kira-kira Allah menyiapkan makanan baik enggak? Allah menyuruh makanlah makanan yang halal dan baik. Kira-kira makanan halal tersedia enggak? Tersedia, wong Allah yang menyuruh berarti Allah menyediakan. Makanlah makanan yang halal, berarti makanan halal tersedia enggak? Tersedia. Janganlah kamu curiga, berarti ada yang curiga. Nah, itu ciri-ciri mukmin harus menghindari larangan-larangan dan menjalankan perintah-perintah itu agar meningkat menjadi muttaqin. Itu para jamaah rahmati Allah. Wa yukaffir ankum sayiatikum. Kemudian Allah akan menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan. Ini hebatnya orang muttaqin. Jadi yang menjauhkan diri kita dari kesalahan itu Allah. Jadi kalau ada orang kok sering-sering salah itu, kalau ada orang mau salah nggak jadi itu dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin menghindari kesalahan selain ikhtiar kita, maka takwa itu menghindarkan diri dari kesalahan. Wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah itu nanti akan menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan.
Kalau gitu kalau ingin membenahi anak kita ben gak ngelakoni salah, ajarkan dia ketakwaan. Ya berat memang Pak. Santri sekarang ini santri yang terseleksi loh ya. Saya umumkan ya, santri ini santri yang terseleksi. Memang ada yang keluar. Yang keluar nggak betah, nggak kuat. Karena masuk di sini nggak ada seleksi. Maka seleksinya kapan? Seleksinya ketika masuk. Ketika masuk ke pondok saya seleksi dengan cara apa? Saya bikin jadwal itu ketat Pak Haji Lukman. Jadwalnya ketat. Ngajinya padat. Kuat nggak? Kalau nggak kuat mendal dia. Ketika sudah ngajinya padat, pol sudah sama sekolahnya kok masih bertahan, kuat, saya kurangi sudah. Jadwalnya saya kurangi. Nah, yang lain sudah kadung mendal. Maka seperti Febri yang kecil-kecil gini, Febriono, ya, Yodi, ini kuat-kuat ini, kuat ini. Ada Java, mana Java? Java mana? Ini sini nak, sini, Java sini. Kamu sini. Ini kuat ini Pak. SD kelas sini. Ini kader saya ini. Nanti generasi yang SD yang insya Allah bisa gantikan kelompoknya Rosi, Tasha, nanti gantinya ini. Nah, kamu kelas berapa? Kelas 6. Ini jam 3 bangun. Jam 3 bangun. Coba anak SD jam 3 bangun. Ikut sholat subuh ya, jamaah. Ngaji sampai setengah 6. Setengah 6 sekolah. Pulang duhur kemudian sholat jamaah. Asar sholat jamaah. Maghrib ngaji sampai jam 9. Itu padat sekali masih anak-anak. Makanya kemarin ada guru negur santri saya tersinggung saya. Kalau guru-guru itu tahu jadwal padatnya ngaji, dia akan kasihan sama anak santri. Luar biasa, padat di sini Pak. Jadi ada anak yang mengatakan, ya apa ngatur waktu antara sekolah dengan ngaji? Gimana itu? Nah itu mental. Kalau lolos dari situ, mudah-mudahan ini tanda-tanda menjadi anak-anak muttaqin. Coba kamu bangunnya jam berapa? Pakai mic. Sampaikan. Bangunnya jam berapa nak? Iya coba. Sebelum subuh apa setelah subuh? Nah, sebelum subuh udah bangun. SD. Ngajinya enggak pernah absen. Karena belum haid ya nak. Nah, enggak pernah absen. Kuat. Saya sampai heran, ini kuat ada ini. Ini yang gede-gede SMA anak yang mendal-mendal gak kuat izin deh. Ini kader yang generasi keempat setelahnya itu nanti. Kalau anak-anak SD, SMP kayak gini, ada lagi yang putra itu. Siapa jenenge? Fatir. Nah, Fatir kelas berapa? Nah, ini kelas 5 malah. Nah, sini. Ini ndak disuruh bapaknya, ibunya mondok. Karepe dewe, saya tak mondok gitu. Namanya Fatir ini. Mana Fatir? Nah ini. Ini Fatir. Kelas berapa nak? Kelas 5. Itu kalau sudah tahajud subuh dingkluk itu Pak. Itu sambil tidur. Enggak tak ganggu kalau ini. Kalau ini enggak boleh dibangunin kalau pas tidur waktu duduk itu. Luar biasa itu. Kelas 5, kelas 6. Ono sing kelas 3 turu wae. Ini kader Pak. Jadi bagaimana kita mempraktekkan ayat ini? Ayat ini kita praktekkan pada diri kita sendiri. Kalau kita enggak mampu, diusahakan. Kalau enggak, anak kita, santri kita, agar mencapai derajat muttaqin ini. Bisa terima nggih? Nah, ya nak, kembali nak.
Itu para jamaah rahmati Allah. Ini usaha, ini ikhtiar. Mudah-mudahan lah. Nah, selanjutnya kalau kita bertakwa apa? Kemudian janji Allah, wa yaghfir lakum, Allah mengampuni dosa kita. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah mengampuni dosa kita. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki karunia yang besar. Berarti dengan sebutan Allah memiliki karunia yang besar, ada karunia yang dihadiahkan kepada kita semuanya. Kelihatannya capek hari ini santri-santri. Kelihatannya susah santri hari ini. Kelihatannya berat hari ini santri-santri itu. Tapi mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jamaah rahmat Allah, pada pagi hari ini saya ingin umumkan sekaligus selamatan Pak Haji Lukman mumpung hadir ini. Kelas di pondok pesantren ini ada 3 kelas. Kelas 1 ABC, kelas 2 ABC, kelas 3 ABC. Itu kelas standar. Siapa saja yang sudah masuk kelas 3 A, B, dan C, kalau lulus itu berarti sudah bisa baca kitab kuning dan bisa baca kitab-kitab turath, kitab-kitab pusaka ulama. Sudah bisa. Maka dia punya hak untuk mendapat sertifikat dari pondok pesantren. Kita jaga kualitas dari situ. Seperti kemarin Rizal sudah dapat sertifikat, Sidki sudah dapat sertifikat. Itu artinya bahwa santri itu sudah punya bekal ilmu, cukup sudah. Itu standar pondok pesantren Adzikra. Jadi kalau sudah kelas 3A itu berarti sudah belajar membaca dan menghafal tafsir Jalalain. Belajar dan menghafal membaca Fathul Qorib. Walaupun sebagian. Kalau sudah kelas 3B itu belajar sudah murati kitab. Kalau sudah kelas 3C takhasus perbandingan kitab. Seperti yang dilakukan oleh Rizal, Wardah, Tasha, Fitri, Sidki, Hirzal yang pernah tampil-tampil itu kelasnya kelas takhasus. Ada kelas spesial yang bukan standar pondok tapi di atasnya, ini khusus. Bukan standar umum. Enggak semua santri wajib. Tapi kalau ini 1, 2, 3 ini wajib. Yang ini enggak wajib. Enggak wajib tapi peminatan dan dari keinginan dirinya, dari keinginan saya, dari keinginan orang tua. Ini seleksi dari diri masing-masing santri. Kalau bahasa sekolahnya peminatan. Ya, apa itu? Menghafal Quran setelah bisa baca kitab. Kitab sudah bisa baca. Ya, nahwu selesai, balaghah selesai, mantik selesai. Maka tugas yang terakhir sebagai peminatan bukan standar dari pondok, ya. Bukan standar umumnya pondok. Itu menghafal Quran dan menghatamkan kitab-kitab hadis. Kitabnya ini, di depan saya ini. Ini Pak, nah ini, tak jejer sengaja, ini. Ini kitabnya. Ini kitab Kutubus Sittah, Arba'in Nawawi dan Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihinnya mana? Syah. Bawa sini Riyadhus Shalihinnya. Bawaan. Yang punya, kamu bawa biar tahu. Nanti harus dihatamkan ini, kitab ini. Nah ini kelasnya tidak masuk kelas umum itu.
Ini hanya pengkhususan. Bukan khusus tapi khususil khusus. Khususnya khusus. Ya. Terjaring anak 4 kemarin. Ya, anak 4. Ini mengarahkan ceramah saya arahkan langsung ke prakteknya ini, ya. Terjaring anak 4. Pertama Tasya, kedua Fitri, ketiga Cahya, keempat Gus Bangkit. Tugasnya mulai hari ini menghafal Quran sak maknanya dan menghatamkan Kutubus Sita yang panjangnya seperti ini. Ini harus dihatamkan. Targetnya 3 tahun. Kalau dia kuliah harus setoran tetap. Hari ini kita selamati anak 4 itu. Syaratnya anaknya punya kemauan dan punya kemampuan. 2. Yang kedua, orang tuanya ridho melepaskan dan benar-benar ridho memberikan jaminan bahwa anaknya benar-benar dan sungguh-sungguh ingin menghafal. Yang ketiga baru dari saya. Saya siap mendampingi. 3 itu syaratnya. Kalau orang tuanya nggak ridho, nggak bisa. Kalau anaknya nggak sanggup, nggak boleh. Ini nggak dipaksa kalau ini. Tak tawarin satu-satu. Rizal kemarin yang sudah bisa baca kitab, Ihya segala macam saya tawari. Angkat tangan, Pak. Kalau menghafal nggak sanggupi, nggak kuat. Rizal. Nur Hadi saya tawari, angkat tangan. Hirzal saya tawari, angkat tangan masih. Nah ini yang 4 anak ini sanggup, ya sanggup saya selamat di hari ini. Untuk itu bagi yang sanggup, maka yang beli kitab ini yang menghadiahkan saya, tidak usah beli sendiri, Abi yang belikan. Kitab ini harganya 4.750.000. Satu deret gitu. Nanti tak hadiahkan. Ini kitab tak siapkan, kitab bacaan saya yang akan saya serahkan sama Tasya. Ini kitab bacaan saya. Ya. Ada berapa jilid? 1, 2, 3. Kalau 20 lebih. Nanti yang lain tak belikan. Tapi kitab bacaan saya serahkan sama Tasya hari ini. Itu sebagai tanda hari ini dimulai menghafal Al-Quran 30 juz dan itu dengan maknanya. Beda ya. Nah, dengan maknanya. Karena dia sudah ngerti nahwu sorof. Udah fasih. Hari ini kita selamatan. Yang kedua nanti sekaligus selamatan ini doa bersama mudah-mudahan umiknya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kami lakukan dalam rangka mencapai muttaqin melalui pondok pesantren ini. Keinginan kami agar masing-masing santri itu punya keunggulan. Ada yang sudah siap. Jadi satu-satu saya tanya, satu-satu Bapak Ibu, tadi ini saya tanya satu-satu. Satu santri. Jadi yang ada yang tinggal di pondok ini sudah mengatakan siap, ya. Sudah mengatakan siap. Baik, nanti setelah acara selamatan ini kemudian mana nak itu? Ini Riyadhus Shalihin ya. Kalau ini beli sendiri. Jadi ini tambah ini, ada tambah lagi satu namanya Arba'in Nawawi. Ya. Baik, ngaji saya cukupkan, saya lanjutkan langsung ya, Pak Lukman, saya lanjutkan langsung. Ya. Hari ini yang kedua adalah ya kalau organisasi pembaiatan lah. Kalau ini adalah selamatan, ya. Yang saya selamati pertama Tasya maju. Kedua Fitri. Ini yang tugas menghafal Quran. Fitri.
Ya. 3 Cahya. 4 Gus Bangkit. Nah, ini di luar kurikulum. Tugasnya menghafal Quran dan menghatamkan kitab Kutubus Sittah sama Arba'in Nawawi dan Riyadus Sholihin. Ya, ada berapa? Ya, ini anaknya 4 ini. Ini nanti kita atau duduk dulu. Nah, kamu duduk biar nggak capek. Duduk dulu. Duduk di sini. Nah, duduk di sini. Nah, duduk. Saya mau tanya salah satu ya. Tak saja mewakili, ya. Kenapa kamu ketika ditawarin Abi mau untuk masuk ke kelas khususil khusus yang ini berat? Tak ulang, ini berat. Pak, ini kelasnya kelas kiai sudah. Menghafalkan ini sudah, kalau jadi bukan hanya jadi ustadz Pak, sudah jadi kiai. Ini kelas tinggi sudah ini. Bukan kelasnya santri sudah. Ya. Nah, ini coba Tasha duduk sini. Terangkan kenapa kamu bersedia mewakili anak 4 ini. Bersedia menerima tugas yang sangat berat, bukan berat, menghafal Quran dan menghatamkan kitab hadis. Nah, coba apa? Jawabannya apa sah? Silakan. Jamaah ingin dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan pertama kenapa saya mau ketika ditawarin Abi adalah karena di dalam Al-Quran itu setiap katanya itu dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikatnya dan juga Rasulnya. Kemudian hadisnya karena jika kita mencintai Allah maka kita harus mengikuti Rasulullah. Nah, mengikutinya itu dengan cara hadis itu. Lalu kalau kitabnya itu karena kitab merupakan tafsir dari keduanya. Tafsir dari Al-Quran dan juga kadang dari hadis. Ketika kita mempelajari sesuatu ilmu itu harus komprehensif, harus holistik, harus menyeluruh. Kalau di dalam Al-Quran itu udkhulu fissilmi kafah, masuklah kalian semua ke dalam ajaran Islam secara keseluruhan. Maka kita tidak boleh setengah-setengah ketika mempelajari sesuatu. Selama ini kita telah mempelajari kitab-kitab Turath seperti kitab kuning yang kita pelajari itu. Jika kita mendalaminya, sebenarnya kitab kuning itu menjelaskan satu kata di dalam Al-Quran. Seumpamanya rizki. Rizki itu nanti dijelaskan lagi di kitab kuning. Jadi kitab kuning itu bisa disebut juga tafsirnya Al-Quran. Ketika kita mempelajari kitab kuning, pasti rujukannya atau istimdadnya seperti di kitab Sirajut Thalibin, istimdadnya itu min kalamillah wa min kalami Rasulillah. Istimdadnya itu dari kalamnya Allah berupa Al-Quran dan juga kalamnya Rasulnya Allah berupa hadis. Ketika kita mempelajari kitab kuning, pasti rujukannya itu ke Al-Quran dan hadis. Maka dari itu saya merasa jika saya mempelajari kitab kuning saja itu tidak cukup. Tidak boleh dipisah kitab kuning sendiri, Al-Quran sendiri, hadis sendiri. Karena hakikatnya ketiga-tiganya itu adalah saling melengkapi.
Al-Quran ketika kita belum memahami itu dijelaskan di hadis, bisa juga dijelaskan di kitab kuning. Nah, itu alasan saya mengapa saya mau ketika ditawarin Abi. Nah, contohnya di kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali yang telah saya pelajari, di sana mempelajari tentang ikhlas. Ikhlas itu masuk tahapan yang keenam. Ikhlas di situ berhubungan atau berkaitan dengan suatu hadis. Yakni an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yud'a yaumal qiyamati rajulun qad jama'al Qur'an wa rajulun qatala fi sabilillah wa rajulun katsirul mali. Orang yang paling pertama diseru di hari kiamat itu adalah penghafal Al-Qur'an. Yang kedua adalah orang yang saling membunuh di jalan Allah, dan yang ketiga adalah orang yang sering bersedekah. Tapi dipanggilnya di hari kiamat ini bukan untuk dimasukkan surga, tapi untuk dimasukkan neraka. Di situ terjadi percakapan antara Allah dan si penghafal Quran. Allah bertanya kepada penghafal Quran, apakah kamu telah mengamalkan madza amalta fima alimta? Apakah kamu sudah mengamalkan apa yang kamu ketahui di dalam Al-Quran yang telah kamu hafalkan itu? Si qori atau penghafal Quran itu menjawab, bala ya Rabbi, tentu saja Tuhanku. Ana akumu ana al-laili wa atrofan nahari. Saya istiqomah di dalam sepanjang malam dan siang. Lalu Allah dan malaikatnya itu menjawab lagi, kadzibta, kamu itu berbohong, karena hakikatnya kamu itu hanya ingin dipanggil sebagai fulanun qoriun. Kamu hanya ingin dipanggil sebagai seseorang penghafal Al-Quran. Nah, itu bukti tanda ketidakikhlasan. Makanya yang paling pertama diseru di hari kiamat itu adalah penghafal Quran, tapi untuk dimasukkan neraka, bukan dimasukkan surga. Karena dia hanya ingin disebut fulanun qoriun, bukan mukhlisina lahuddin. Dia tidak ikhlas karena dia hanya ingin disebut fulanun qoriun. Di Al-Quran disebutkan juga, man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartihi wa man kana yuridul hartsad dunya nu'tihi minha. Jika seseorang itu menginginkan keuntungan akhirat, maka akan ditambah oleh Allah. Tapi jika seseorang itu hanya menginginkan keuntungan dunia, maka akan didatangkan oleh Allah di dunia saja. Maka dia tidak termasuk orang-orang beruntung di akhirat. Seperti itu. Itu bukti keterkaitan antara kitab, hadis dan juga Al-Quran. Itu alasan Tasya menerima. Ya, alasan Tasyanya menerima kenapa kok mau menerima menghafal Al-Quran ini. Fitri mau nyampaikan juga? Ayo sini. Enggak? Sama? Cahya mau nyampaikan? Hah? Ya ayo. Ayo maju. Sini. Sini ya, Cahya. Apa alasanmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alasan saya kenapa saya mau ditawari untuk menghafal Al-Quran dan maknanya serta menghatamkan Kutubus Sittah. Karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Fitri, nggak asik kalau kamu nggak nyampaikan juga. Orang tuanya ada Fitri. Ah ya Fitri itu, biar tahu orang tuanya. Ayo, sabar dulu ya Pak. Apa alasannya nak? Kalau Tasya alasannya kan panjang gitu. Kamu pendek-pendek tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya alasan saya tidak jauh-jauh dengan alasan Tasya dan alasannya Cahya, yaitu kalau panjangnya ya alasannya Tasya, kalau pendeknya itu ya alasan Cahya. Apa yang mau saya berikan kepada orang tua saya kalau tidak dengan ini? Kan sama Abi sudah dikasih kesempatan, fasilitas, terus kenapa nggak diambil? Kita jangan membatasi kemampuan kita dengan bilang apa saya bisa, padahal Allah sudah menciptakan otak ini dengan sempurna. Apa yang nggak bisa di dunia ini? Kun fayakun, maka jadi. Ketika Allah bilang kun fayakun, jadi semuanya. Apa yang nggak bisa di dunia ini? Apalagi orang tua saya kan orang tua tunggal, gak ada ayah. Maka dari itu saya ingin bahagiain ibu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak yatim. Oleh anak yatim terus maca Quran, hafalin Quran, maca kitab. Nah, saya lek Gus bangkit apa Gus iki Gus? Nah, iki Gus. Saya baru mau tanya barusan. Kamu kok mau kenapain? Coba, ayo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghafal Quran itu aslinya bukan di saat ada kelas apa tapi namanya khusus. Saya sudah hafal Quran itu sejak kelas 2 SMA. Alhamdulillah dulu sudah hafal karena ada tujuan yaitu ingin ke luar negeri ya, ke Mesir. Cuman karena nggak diterima, saat itu saya tiba-tiba kayak ngeblank. Akhirnya ada sedikit yang lupa hafalannya. Nah, saya ingin melanjutkan hafalan ini tidak hanya hafalan tapi dengan isinya sekaligus tafsir dari Al-Quran tersebut. Ada motivasi selain dari Abi, di mana nanti tujuan saya untuk melanjutkan pondok ini, yaitu motivasi dari Ustadz Adi Hidayat. Di situ saya termotivasi bagaimana Ustadz Adi Hidayat itu menghafal Quran itu hanya dengan sekali lihat. Dan dalam sekali lihat itu hafal pojok-pojokannya, halamannya sekaligus barisnya. Dan saya insya Allah akan melampaui tersebut dan melebihi dari Abi. Kalau Abi bisa dengan mengetahui suratnya kadang agak lupa, insya Allah saya akan lebih dari Abi, di mana jelaskannya tidak perlu nanti carikan surat ini, tetapi saya yang bilang di surat ini langsung tek pojok ini, halaman ini, baris segini, halaman sekian gitu. Insya Allah itu. Dan tidak hanya Al-Quran yang saya akan hafalkan, insya Allah saya akan menghafalkan hadis, sunnah Rasul, dan semua kitab saya akan khatamkan. Saya janji kepada Abi, saya akan meneruskan Abi dan lebih pintar daripada Abi. Kalau Abi hanya berpengaruh dalam dunia politik di Banyuwangi, insya Allah saya akan berpengaruh hingga luar negeri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan saya akan pengaruhi dunia dengan Al-Quran.
tidak hanya dengan ilmu umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombonge iku kaya ABC 6 iku. Iki cocok lek Gus Bangkit oleh Tasya. Jadi kita declare aja Tasya tak ambil mantu. Jadi bisa melanjutkan pondok pesantren ini. Ya. Nah, itu ayahnya datang itu nanti saya tak datang ke rumahnya. Jadi kalau Ning Tasya bisa meneruskan pondok ini luar biasa nanti. Kalau lihat senyumnya yes ini. Kuliah dulu, kuliah nanti sampai S1, terus S2, S3. Baru kalau sudah S1 bicara tentang masa depan, ya. Oke, Sah? Ya. Bangkit enggak usah ditanya itu oke itu. Ngapain jauh-jauh cari mantu, santrinya sendiri aja. Baik, ibunya Fitri, maju Bu. Ridho ya Bu ya. Mriki Bu. Setelah ini terus selamatan. Karena ini berat. Monggo, mriki Ibu mriki. Lengkap mriki. Nah, pinara. Ibu ngeridhoi niki wabot soalnya. Ya, berat, ndak mudah. Anaknya ndak bisa kemana-mana kecuali baca Quran. Ini saya tes 1 minggu ini kegiatannya hanya baca Quran. Kitab Quran, gak mikirin apa-apa. Pripun, siap? Monggo jenengan utarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula matur wonten Abi. Kula ridhoni keparingi lancar. Ngapunten boten saged matur. Nggih alhamdulillah ridho. Alhamdulillah. Berapa ini Bu? Kedua. Ditinggal Bapak usia berapa? 6 bulan. 6 bulan. Ya. 6 bulan berarti tidak pernah tahu bapaknya. Boten. Udah deh. Iya. Jadi pakan kubure. Amin. Nggih. Ibu meridhoi nggih. Alhamdulillah nggih. Kula ngridhoi muga-muga paring lancar. Saged ilmu ing bermanfaat. Amin. Ngoten. Nggih. Kula kapi semanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pinarak mriko. Jejer kali Fitri. Bapaknya Tasya. Anda Pak Cahya, bapaknya Cahya dulu. Siapa nak? Ayamnya? Pak Sudarmaji. Cahya belakangan, Tasya belakangan. Soalnya ada pertanyaan khusus nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saya ucapkan dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas rahmat, nikmat dan ridhanya sehingga pada pagi ini anak saya insya Allah diselamati dengan Pak Kiainya, dan saya sebagai orang tuanya adalah ridho dan ibunya juga meridai, termasuk mbak-mbaknya semua meridai untuk mendapatkan bimbingan dan ilmu dari Abi keseluruhannya. Dan pada pagi ini semuanya pun saya selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sangat berterima kasih dan sebanyak-banyaknya kepada Abi yang telah menuntun anak saya, dan mudah-mudahan diberi kelancaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ya, sudah ya? Ya alhamdulillah. Orang tuanya ridho, pokoknya yang khusus ini saya acarakan tersendiri untuk minta ridhonya. Monggo Pak, di sebelah sini. Nah, agak geser nah, geser sana. Nah, monggo. Sekarang Pak Kenang ini, ayahnya Tasya. Monggo Pak, beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah pengajian Ahad pagi yang saya hormati, wabil khusus dumateng Abi Wahyudi juga Umi, kita doakan bersama mudah-mudahan beliaunya diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya napa nggih sama yang mau kami sampaikan terkait pertanyaan Abi, keridhaan orang tua kepada anaknya yang akan belajar lebih tinggi lagi, lebih luas lagi. Saya ditelepon sama Abi, beliaunya tanya kepada saya terkait Tasya yang akan belajar Quran beserta makna dan amaliyahnya. Kami jawab nggih Bi, kula ridho. Karena apa? Karena saya juga ibunya Tasya kepingin, kata orang Jawa, mikul dhuwur mendem jero kepada nasab-nasabnya Tasya. Dan kami minta doa kepada panjenengan semuanya, terutama Abi, mudah-mudahan Tasya diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sampun, monggo. Saya enggak tega tanya yang satu itu. Bangkit. Salim. Dilanjutkan ini. Baik, untuk acara selanjutnya kita zikir bersama. Saya minta yang mimpin zikir Haji Mutadi, zikir singkat saja. Baca La ilaha illa anta,
subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la haula dan seterusnya. Saya yang baca Fatihah, Pak Haji yang mimpin. Monggo Pak Haji. Pak Haji mriki. Sebagai bentuk selamatan kita dimulainya kelas khususil khusus. Monggo. Lirida illa bi syafaati Rasulillah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan para santri seluruhnya dapat mengikuti pembelajaran dan ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala, demi agama, demi orang tua dan keberlangsungan hidup kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga, mudah-mudahan Tasya, Fitri, Cahya, Gus Bangkit diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan amanah ini sampai tuntas, berhasil, tidak hanya menghafal, tidak hanya memahami, tidak hanya menghayati, tapi yang paling penting adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan dakwah yang merupakan tanggung jawab setiap umat Islam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir khusus santri yang belum ke kelas 2, yang belum ke kelas 3, mudah-mudahan segera bisa menyelesaikan materi pembelajaran di pondok, dan yang mengambil peminatan untuk masuk khusus diberi kelonggaran waktu, diluaskan pikirannya, diluaskan hatinya, dikuatkan jiwanya untuk memegang teguh ilmu sebagai bahan modal kita hidup di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan santri mendapatkan ridho dari Allah, ridho orang tua, dan mudah-mudahan dapat kemudahan-kemudahan. Al-Fatihah. Fatihah yang spesial ini adalah Fatihah khusus umiknya. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan, tadi ini kesadarannya sudah 95%. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah ini Allah mengembalikan kembali kesadaran secara 100% penuh dan kembali lagi bisa ngaji bersama kita di minggu yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan baca zikir singkat, kemudian nanti ada sholawat dan ditandai sebagai tanda bahwa 4 santri ini akan memulai sejak sekarang, dan mudah-mudahan tidak sampai lama 1-2 tahun ke depan sudah bisa menyelesaikan apa yang telah menjadi cita-cita dirinya, orang tuanya, dan pondok pesantren. Monggo Pak Haji. Mari kita yang ikhlas, yang khusyuk. Semoga hajat-hajat semua yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 أفضل ذكري لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا 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 الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Monggo selawat kita awali biar mati ya diberi kemudahan anak-anak santri ini hafal. Allahumma sholli wa sallim karimil abai wal ummahati 21 ya. Sudah sakit sedaya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Sakit. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma sholli wa sallim karimil abai wal ummahati. Allahumma sholli wa sallim karimil abai wal ummahati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma sholli wa sallim karimil abai wal ummahati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم المستطيع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وسلم اللهم إن أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا توبة نصوحا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفاء عند الحساب والفوز بالجنة ونجاة من النار برحمتك يا غفور زدنا علما حكم بالصالحين اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا واجعل من أهل العلم واجعل من أهل الصبر من أهل التقى من أهل الخير أهل القرآن وحفظه ولا تجعلنا وإياهم من شر وضير ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فاتحة Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Mutadi. Selanjutnya adalah sebelum dimulai acara tumpengnya cuma satu ini. Jadi tumpengnya khusus nanti, mohon maaf yang lain tidak tumpengan. Ya. Khusus untuk ibunya Cahya hadir enggak? Hadir ya, ke depan nanti ibunya Tasya hadir. Ya, nanti ke depan nggih, di depan sini. Yang ibunya Wafir ada enggak? Ya, Wafir Vina Nafis. Siapa yang menghafal Quran itu? Yang menghafal Quran siapa saja itu? Java. Ya. Wafir, Vina, Nafis. Itu nanti yang akan datang kitabnya diselesaikan baru bisa menyusul kalau mau mengikuti ya. Al-Qur'annya dikuatkan dulu. Baik, sebelum dimulai acara tumpengan saya akan menyerahkan kitab saya kepada Tasya sebagai wujud Tasya tak amanati untuk melanjutkan pondok saya ini nanti. Pondok ini harus diteruskan. Ya, saya amanahkan kepada santri saya. Kitab ini yang saya baca. Kitab ini yang saya tekuni dan saya pelajari. Dan kini kitab Turoth, kitab hadis Kutubus Sita. Saya banyak kitab, tapi ini kitab inti, kitab induknya. Saya butuh ada 4 santri yang megang kitab ini, 4 santri putra. Nah, dipegang gitu, ngadap ke sana.
Ya, ini kitabnya. Ngadep ke sana, ngadep ke sana. Lah, berdiri nggak Pak? Ini saya serahkan ke Tasya. Nanti Fitri akan saya belikan sebanyak ini. Cahya juga akan saya belikan. Orang tuanya nggak usah ikut beli, yang beli saya. Ya, satu lagi, dua lagi, tidak cukup. Dua lagi. Amar. Sini. Sini Mar. Sama ini. Ini Amar. Ya. Kitab ini akan saya berikan secara simbolis khusus kepada Tasya, tapi yang lain nanti menyusul ya. Untuk Fitri, Cahya menyusul setelah proses berjalan. Karena kitab ini agak lumayan. Kitab yang dipegang ini nanti tidak wajib dihafal tapi dihatamkan dan difahami. Yang wajib dihafal adalah Al-Quran. Kalau ini wajib difahami. Kalau hafal, wah luar biasa ini. Kalau hafal, ya. Ini kitab saya nggak jatuh ke anak saya, jadi jatuh ke santri saya. Saya serahkan secara simbolis ibunya Tasya sama bapak sama Tasya. Kitabnya yang itu sini. Kamu sini. Nah, sini nak. Ini kitab Tafsir Shawi. Tafsir Shawi itu sarahnya Tafsir Jalalain ya. Ini kitab At-Tirmidzi. Tirmidzi kitab hadis. Ini Nasa'i, kitab hadis. Ini hadis-hadis sahih semua. Hadis sahih yang terkenal di Kutubus Sittah sama kitab Arba'in Nawawi. Semua ini. Ini saya serahkan dan ini bacaan saya serahkan sama Tasya untuk dilanjutkan memegang amanah ya. Yang Sahih Muslim. Sahih Muslimnya ini simbolnya Sahih Muslim. Sahih Bukharinya Tasya sudah punya ya. Ini saya serahkan sama Tasya lewat ayahnya. Akad ini.